Halo sobat anime, gas lagi dah si jawabannya. Ya udah yuk langsung aja lah kita gaskan si jawabannya. Dan yang mau ngasih sedikit ya jajan-jajan lah untuk gua ya. Ceklah di deskripsi ya. Siapa tahu ada rezeki lebih kan mau bagi-bagi sama gua biar gua bacain gitu. Ya udah. Terima kasih. Langsung aja gaskan dulu si jawaban. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zaufan memastikan Perdana Menteri Zugi Chao Feng bergabung dengan klan Luo. Zaufan dia juga memberikan cacing sutra darah kepada dirinya agar kedepannya ada sebuah jaminan agar para orang-orang tua itu tidak akan pernah dapat berpikir untuk dapat mengkhianati keluarga Luo. Di sini Zaufan yang membawa dua ahli strategi terbaik Tianyu kepada keluarga Luo awalnya sempat membuat Leng Wuchen kecewa. Karena awalnya dia berpikir kalau dirinya akan mendapatkan saingan untuk menjadi nomor satu ahli strategi yang menguasai Tianyu ini. Namun di sini Zaufan dia mengatakan kalau tidak akan ada waktu bagi mereka untuk dapat saling bersaing satu sama lain karena mereka bertiga akan mulai sibuk menjalankan rencana besar miliknya. Dan kini Zaufan dia pun meletakkan 3 buah giok yang berisi seluruh rencana masa depannya. Lihat, di dalam benda itu terdapat rencanaku yang selanjutnya. Dan peran kalian bertiga telah diatur di dalamnya pula. Ujar dari Zaufan sembari menyerahkan 3 buah giok ke masing-masing dari mereka. Dan ketika mereka mencoba untuk dapat membaca isi giok itu, di sini Zaufan dia berujar, "Tua Leng Wuchen, dirinya menyadari beberapa hal ini dari awal. Tapi keputusan akhirnya adalah sebuah hal yang tidak pernah terbayangkan karena ketika mereka bertiga membaca lengkap isi giok itu, mereka bertiga langsung tercengang dan mereka juga serentak menjawab, aliansi Luo." Ya, benar, aliansi Luo, sambut dari Zaufan. Di sini Zaufan juga menjelaskan sedikit awalnya kenapa dia ingin membangun aliansi yang sangat besar. Awalnya 7 bangsawan agung, mereka saling berselisih dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan yang ada di kekaisaran ini. Semuanya berambisi untuk menguasainya. Namun, kita anggap saja jika mereka berhasil sekalipun, mereka hanya akan terbatas di Tianyu ini saja. Namun sekarang karena kita bisa bertindak sebagai kaisar bayangan yang ada di Tianyu ini, maka dari itulah kita memiliki sebuah kekuasaan penuh tanpa adanya sebuah keterbatasan. Dan kita mulai dapat meruntuhkan pembatas antar negeri dan terus menyerap klan-klan lain yang memiliki sekiranya potensi untuk dapat bergabung dengan keluarga Luo kita. Dan itu akan membuat tidak lama lagi keluarga Luo akan menjadi raksasa yang akan bersaing bahkan melampaui sekte-sekte pelindung bahkan sekte-sekte besar yang ada di luar sana. Ujar dari Zaufan yang membuat mereka semua terkesima karena Zaufan dia ingin menjadikan Tianyu ini yang awalnya hanya sebuah negeri kecil menjadi penguasa seluruh dataran utama. Karena memang di dunia ini Tianyu hanyalah sebuah negeri kecil yang bahkan tidak dilirik oleh sekte-sekte besar. Dan untuk informasi aja nih, sekte Moche adalah salah satu sekte pelindung yang ternyata kekuatan tempurnya bisa dikatakan yang paling lemah. Nggak paling banget sih, tapi cukup lemah. Ada sedikit lah di atas dari sekte penjinak binatang buas. Waduh. Dan di sini Zaufan yang ingin membuat keluarga Luo, aliansi Luo atau bisa disebut dengan Luo Meng menjadi pimpinan dari sekte-sekte besar. Dan abis gila itulah membuat Perdana Menteri Zugi dia tertegun. Plan Zhao, ini sungguh rencana yang ambisius. Karena di sini Perdana Menteri Zugi dia pun tahu meruntuhkan pembatas di antara negara itu adalah suatu hal yang sangat besar. Di mana dia juga berujar menggunakan sumber daya pribadi sebagai pondasi dan terus menyerap kekuatan besar lainnya untuk membuat sebuah organisasi yang lebih besar lagi. Dan itu semua terbebas dari keterbatasan kekaisaran dan seiring berjalannya waktu
Menyerap, menambah anggota aliansi satu persatu akan membuat jumlah pasukan kita akan semakin besar. Dan itu juga akan berbanding lurus dengan sumber daya yang akan kita dapatkan di masa depan. Bahkan jika hal ini berjalan dengan lancar, kita bisa menguasai seluruh dataran yang ada di wilayah barat. Dan akan menjadi kaisar bayangannya. Ya, dalam arti lain kita dapat menguasai seluruh benua bagian barat dari balik bayang-bayang. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhao Fan. Ya, kau benar, Perdana Menteri Zugi. Dan itu adalah hal yang hanya dapat kita yang melakukannya. Dan saat ini kita telah menjadi kaisar bayangan. Dan kita tidak lagi dibatasi oleh keterbatasan kekaisaran. Dan kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan untuk dapat mengikat klan-klan lainnya untuk dapat bergabung. Namun, kita akan merekrut mereka tidak dengan sebuah kekerasan. Kita akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Kita akan mengurangi potensi terjadinya serangan balik ataupun konflik, dan itu adalah hal yang akan membuat kekaisaran lainnya, negeri lainnya, mereka tidak akan langsung sadar apa yang sedang kita lakukan. Dan di saat kekuatan kita telah cukup kuat, maka tidak akan ada lagi kekuatan manapun yang dapat menentang kita. Dan dengan begitulah, dengan adanya kalian bertiga yang akan mengatur organisasi sebesar ini, apakah kalian pikir kalian masih dapat memiliki waktu untuk saling berdebat? Ujar dari Zhao Fan yang menjelaskan ambisi besar gilanya. Alasan kenapa dirinya membutuhkan 3 orang tua licik ini. Dan juga mengatakan kalau sebelumnya mereka bertiga tidak akan lagi memiliki waktu untuk berdebat satu sama lain siapa yang akan menjadi pimpinan ahli strategi yang ada di keluarga Luo. Dan untuk Perdana Menteri Zugi, dia pun sungguh sangat antusias mendengar Zhao Fan mengungkapkan rencana gilanya untuk dapat menguasai seluruh dunia ini. Wah, pelayan Zhao, kau sungguh sangat gila. Kau adalah orang yang penuh dengan ambisi yang begitu besar. Pantas saja sebelumnya kau pernah mengatakan kepada diriku kalau kau, ya, ambisi yang kau miliki jauh lebih besar daripada ambisi yang aku miliki. Ujar dari Perdana Menteri Zugi yang teringat akan apa yang pernah dikatakan oleh Zhao Fan di dalam pertemuan pertama mereka. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Leng Wuchen. Ya, pelayan Zhao, kau sungguh sangat luar biasa. Dengan ambisi gilamu, jika kita berencana untuk membentuk kekuatan yang sebesar itu, itu sungguh sangat aneh jika kita harus berselisih hanya dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Dan panggung besar yang telah kau siapkan sungguh sangat sempurna untuk diriku meregangkan semua otot-otot yang ada di kepalaku ini. Dan sepertinya sebentar lagi aku akan menyesal karena telah bergabung dengan dirimu yang telah memakan semua ide-ide milikku. Ujar dari Tuan Leng Wuchen yang tahu kalau dirinya akan dipaksa diperas untuk dapat berpikir keras dalam hal penaklukan wilayah. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhao Fan. Di sini Zhao Fan juga berujar, pembentukan aliansi Luo ini baru hanya kita berempatlah yang mengetahuinya untuk saat ini. Dan kita akan memulainya dari hal yang paling kecil seperti Menara Huan Yu. Saat ini mereka sedang mempertimbangkan untuk dapat membangun kembali klan mereka. Dan kalian juga harusnya paham, pertumbuhan dari monopolistik tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Dan aku tidak ingin mengulangi kekacauan lama yang pernah terjadi dengan adanya 7 bangsawan agung itu. Maka dari itulah kalian bertiga adalah orang-orang yang sangat cerdas. Dan aku ingin tahu apakah kalian mampu untuk dapat meyakinkan mereka, para bangsawan lokal yang tersisa itu. Aku ingin kalian membuat mereka meninggalkan ide untuk membangun kembali kekuatan bangsawan mereka dan mulai bergabung dengan klan Luo sebagai aliansi yang disebut sebagai Luo Meng. Dan itu semua tergantung kepada kalian.
Ujar dari Zovan yang memberikan tugas. Tugas pertama mereka untuk menyatukan 7 bangsawan agung langsung di bawah kendali dari Zovan sebelum melakukan ekspansi keluar istana. Namun tantangan dari Zovan itu ternyata dianggap sepele oleh mereka semua. Ya, itu hanyalah hal kecil. Memenangkan hati mereka tentu tidaklah sesulit itu. Pikir dari Yueming yang membuat Zovan yang mendengarnya dia tersenyum. Nah, mereka menganggap kalau hal yang seperti ini adalah hal yang cukup mudah. Mengingat yang berujar ini bukanlah orang biasa yang cuma bisa omon-omon doang. Dan karena Zovan yang akan menyiapkan pasukannya jika memang dibutuhkan, dan semua strategi penaklukan itu akan diberikan kepada 3 rubah licik ini. Di sini Zovan dia berujar, baiklah, aku saat ini memiliki urusan yang cukup penting lainnya, dan kalian bertiga diskusikanlah dan bagilah tugas kalian masing-masing. Ujar dari Zovan yang akan pergi. Namun sebelum Zovan dia pergi, di sini Leng Wuchan dia penasaran bagaimana bisa Zovan berpikir sampai sejauh itu, memiliki sebuah rencana dan juga niat untuk dapat menaklukkan wilayah barat. Karena mereka tahu rencana milik Zovan bukan cuma omon-omon saja, tidak seperti Mas Anis. Maaf. Namun mendapatkan pertanyaan dari Leng Wuchan, di sini Zovan dia berujar, "Ya, karena aku pernah melakukannya," ujar dari Zovan. Dan kini beberapa saat kemudian Zovan dia pun pergi menuju sebuah bangunan lainnya yang ada di dalam kediaman keluarga Luo. Di mana Zovan ketika dia memasuki bangunan itu, dia langsung berujar, "Selamat pagi semuanya. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa," ujar dari Zovan. "Dan sekarang, bagaimana kabar kalian berdua?" Ujar dari Zovan kepada 2 penjaga naga milik Kaisar Yuen yang masih hidup, yaitu Petapain dan juga Petapayang. Dan ternyata kedua orang tua itu tidak dihabisi oleh Zovan. Dan sembari mengangkat jari telunjuknya dan melepaskan sesuatu, Zovan dia berujar, "Beberapa hari ini aku cukup sibuk untuk dapat mengurus beberapa hal penting, dan itu membuatku tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengunjungi kalian berdua. Jadi maafkan aku ya." Dan merasa belenggu Qi yang mengikat mereka berdua saat ini dapat terlepas begitu saja, jelas membuat kedua mereka ternotis dan langsung mengambil sebuah sikap. "Zovan, kau tidak perlu berpura-pura baik kepada kami. Kami sepenuhnya ada di pihak Kaisar, dan kau ingin menyiksa kami kan? Maka itu lakukanlah," ujar kedua orang tua ini. Namun untuk Zovan, dirinya ternyata tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Dan itu juga membuatnya berujar, "Jika aku ingin menyiksa kalian, kenapa aku harus repot-repot membiarkan kalian hidup dengan nyaman setelah 2 bulan ini, ya kan? Apa? Jika kau tidak ingin menyiksa kami, lantas kenapa kau menangkap kami seperti ini? Bukankah kau menikmatinya menyiksa kami selama 3 hari itu? Walaupun itu hanya 3 hari, tapi itu terasa seperti 3 tahun di dalam neraka," ujar dari Petapayang. Mendengar hal itu, di sini Zovan dia berujar, Hei, aku melakukan itu semua untuk dapat menyelamatkan kalian loh. Apakah kalian tidak sadar jika saja pada saat itu aku tidak melakukannya kepada kalian, saat ini kalian berdua pasti udah binasa loh. Apakah kalian sudah lupa kalau kalian telah mengekang Sanzi kecil begitu lama? Tidakkah kalian sadar perbuatan kalian itu dapat membuatnya murka dan memijak kalian hingga kalian binasa? Dia dapat melakukannya untuk dapat meredakan amarahnya. Dan aku hanya menggunakan cacing sutra itu untuk dapat memberikan sedikit rasa sakit untuk kalian. Dan itu ternyata terbukti berhasil membuat Sanzi kecil untuk pergi, ya kan? Dan setelah itu semua, bukankah orang-orangku memperlakukan kalian dengan cukup baik ya? Apakah kalian lupa? Ujar dari Zovan yang membuat keduanya tertegun.
Namun mendengar Zhaofan yang seperti itu, jelas ada sesuatu yang diinginkan oleh Zhaofan dari mereka berdua. Dan itu membuat mereka berdua berujar, "Zhaofan, lantas apa yang kau inginkan dari kami? Katakanlah." Ya, yang aku inginkan dari kalian adalah, ya, bergabunglah dengan keluarga Luo kami. Bagaimana? Ujar dari Zhaofan yang membuat keduanya shock. Apa? Bergabung? Ya, mereka berdua tidak percaya bagaimana bisa Zhaofan yang telah menyiksa mereka nggak kira-kira lah kini malah mengajak mereka untuk bergabung dengan keluarga Luo. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya di hari Sabtu, Minggu, dan Senin minggu depan. Dan sampai jumpa. Bye. Dan untuk spoiler kali ini ya, untuk lanjutan di part selanjutnya aja nih ya. Tapi dikit aja sih. Zhaofan, dia akan memberikan sebuah penawaran yang tidak pernah dapat mereka tolak. Tawaran yang selama ini menjadi momok bagi mereka sejak 300 tahun lalu. Dan itu membuat mereka berdua bimbang harus memilih pilihan yang sangat sulit. Dan ya, untuk aliansi Zhaofan ya, aliansi keluarga Luo nantinya mereka akan disebut sebagai Luomeng. Dan nanti di masa depan ketika 3 sekte pelindung milik Tianyu dihancurkan oleh Zhaofan, nah barulah Luomeng lah yang akan mengisi kekosongan kekuasaan itu. Dan akan menjadikan Luomeng salah satu kekuatan terbesar yang ada di benua barat. Karena memang nantinya ada sebuah pertempuran besar. Benua barat, timur, utara, selatan. Mereka akan bertarung mati-matian mengalahkan seorang dewa yang dianggap seorang manusia sih, tapi dianggap sebagai dewa pedang. Memang karena kultivasinya sangat jauh-jauh kuat, sangat berbeda, yang berasal dari benua tengah. Bahkan orang itu juga dapat dikatakan orang terkuat yang ada di dunia bawah. Dia disebut sebagai dewa karena memang kekuatannya terlalu kuat untuk mereka semua yang ada di dunia bawah ini. Bahkan kaisar-kaisar yang ada di alam kudus atau dunia atas, mereka tidak percaya kalau ternyata muncul seorang manusia yang sangat luar biasa berbakat yang berasal dari dunia bawah. Bahkan mereka juga bersiap untuk membawa orang itu naik ke dunia atas. Bahkan untuk Zhaofan sendiri aja tidak dapat mengalahkannya saat di pertemuan pertama mereka. Dan Zhaofan membutuhkan waktu selama 100 tahun untuk dapat berkultivasi sebelum Zhaofan memenangkan pertempurannya. Karena memang di pertempuran pertamanya kekuatan tempur dari Zhaofan benar-benar hancur, babak belur di hadapan orang terkuat itu. Namun ya itu masih jauh banget sih. Itu detik-detik Zhaofan mau naik ke dunia atas itu masih jauh banget sih, masih lama dan kalian ya pasti udah lupa juga sih sama spoilernya itu saat ya video pembahasannya dimulai. Kalian udah lupa. Waduh. Udahlah, sekian dulu lah spoiler kali ini, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.